wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Husnul Amelia S dengan NIM 91142377 dari kelas C Akuntansi Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dan contoh studi kasus pada pencatatan akun ekuitas, penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar, pencatatan investasi dengan metode ekuitas, proses pengakuan pendapatan dan perhitungan pajak, serta pencatatan perubahan estimasi dan koreksi kesalahan sebagai tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Yang pertama ada metode pencatatan akuntansi untuk akun ekuitas. Ekuitas adalah hak sisa pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Pencatatan ekuitas meliputi modal saham, tambahan modal disetor atau agio saham, dan laba ditahan. Saat perusahaan menerbitkan saham, modal saham dicatat sebesar nilai nominal, sedangkan selisih antara harga jual dengan nilai nominal dicatat sebagai agio saham dalam tambahan modal disetor. Berikut adalah contoh studi kasusnya. Studi kasus, PT Gemilang pada tanggal 1 Januari menerbitkan 20.000 saham biasa dengan nilai nominal 1.000 per saham, dijual dengan harga 1.800 per saham. Penyelesaiannya yaitu kas diterima 20.000 dikali 1.800 sama dengan 36 juta. Modal saham dicatat yaitu 20.000 dikali 1.000 sama dengan 20 juta. Agio saham sama dengan 16 juta. Jurnalnya yaitu kas didebit sebesar 36 juta, modal saham dikredit sebesar 20 juta, dan agio saham dikredit sebesar 16 juta. Yang kedua, ada pentingnya laporan keuangan berdasarkan kerangka penyajian. Laporan keuangan adalah alat utama untuk menyajikan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan secara transparan dan sistematis. Kerangka dasar penyajian laporan keuangan seperti PSAK mengatur prinsip dan standar penyusunan laporan agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan keuangan yang lengkap dan berstandar meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Yang ketiga, ada metode pencatatan akuntansi untuk akun investasi. Metode ekuitas digunakan jika investor memiliki pengaruh yang signifikan, biasanya kepemilikan 20% sampai dengan 50% pada entitas asosiasi. Investasi awal dicatat sesuai harga perolehan, kemudian disesuaikan dengan bagian laba atau rugi serta dividen dari investasi. Bagian laba diakui sebagai pendapatan oleh investor dan menambah nilai investasi yang dicatat, dividen yang mengurangi nilai investasi yang diterima. Berikut adalah contoh studi kasusnya. Studi kasus PT Gemilang pada tanggal 30 Juni 2025 membeli 35% saham PT Maju Bersama seharga 3.500.000.000 menggunakan metode ekuitas. PT Maju Bersama melaporkan laba bersih sebesar 800 juta dan membagikan dividen 200 juta. Penyelesaian investasi awal sebesar 3.500.000.000 rupiah, bagian laba 35% dikali 800 juta sama dengan 280 juta. Dividen yang diterima 35% dikali 200 juta sama dengan 70 juta. Jurnalnya yaitu jurnal pembelian investasi pada kas sebesar 3.500.000.000 rupiah. Jurnal pembagian laba yaitu investasi pada pendapatan investasi sebesar 280 juta dan jurnal dividen diterima kas pada investasi sebesar 70 juta rupiah. Yang keempat, ada proses pengakuan dan pencatatan pendapatan serta perhitungan income, taxes, dan deferred taxes. Pendapatan diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku pada saat kinerja telah terpenuhi dan jumlah dapat diukur secara andal. Beban dan pendapatan harus dicocokkan pada periode yang tepat. Perhitungan penghasilan pajak meliputi pajak kini berdasarkan laba fiskal dan tangguhan pajak yang timbul dari perbedaan temporer antara pelaporan akuntansi dan perpajakan.
Pajak tangguhan dicatat sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan yang mengukur beban pajak sesuai dengan perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya. Berikut adalah contoh studi kasusnya. Studi kasus mencatat pendapatan usaha 15 miliar dan beban sebesar 10 miliar selama setahun berjalan. Tarif penghasilan pajak 25%. Terjadi perbedaan temporer pajak atas pendapatan 500 juta yang harus dibayar tahun berikutnya. Penyelesaian laba sebelum pajak yaitu 15 miliar dikurang 10 miliar sama dengan 5 miliar. Pajak kini 25 miliar dikali 5 miliar dikurang 500 juta sama dengan 1 miliar 125 juta rupiah. Pajak tangguhan sama dengan 25% dikali 500 juta sama dengan 125 juta. Aset pajak tangguhan. Jurnal beban pajak. Beban pajak penghasilan pada debit sebesar 1 miliar 125 juta rupiah. Aset pajak tangguhan pada debit sebesar 125 juta dan utang pajak penghasilan pada kredit sebesar 1 miliar 250 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu metode pencatatan jika terjadi perubahan kebijakan estimasi dan kesalahan pencatatan. Perubahan estimasi akuntansi seperti perubahan umur ekonomi aset diterapkan prospektif atau pengaruh periode berjalan atau masa depan, dan tidak memerlukan koreksi laporan tahunan sebelumnya. Sedangkan kesalahan pencatatan pada periode sebelumnya harus diperbaiki melalui penyesuaian saldo awal, laba ditahan, dan disajikan secara retrospektif agar laporan tahun berjalan mencerminkan informasi yang benar. Berikut adalah contoh studi kasusnya. Studi kasus, PT Gemilang memiliki mesin yang dibeli seharga 8 miliar dengan umur ekonomis awal tahun 10 tahun. Mesin telah digunakan selama 4 tahun dan nilai tercatat saat ini adalah 4 miliar 800 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2025, perusahaan memutuskan mengubah estimasi umur mesin menjadi 8 tahun. Penyelesaiannya yaitu hitung akumulasi penyusutan yang telah dibebankan selama 4 tahun. Penyusutan per tahun awal sama dengan 4 miliar per 10 sama dengan 800 juta rupiah. Akumulasi penyusutan 4 tahun yaitu 4 dikali 800 juta rupiah sama dengan 3 miliar 200 juta rupiah. Hitung nilai tercatat mesin saat ini. Nilai tercatat harga perolehan dikurang akumulasi pencatatan sama dengan 8 miliar dikurang 3 miliar 200 juta rupiah sama dengan 4 miliar 800 juta rupiah. Hitung sisa umur ekonomis baru. Umur baru sama dengan 8 tahun. Sisa umur pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu 8 dikurang 4 sama dengan 4 tahun. Hitung penyusutan per tahun berdasarkan estimasi baru. Penyusutan baru per tahun sama dengan nilai tercatat per sisa umur baru yaitu 4 miliar 800 juta rupiah per 4 tahun sama dengan 1 miliar 200 juta rupiah. Jurnal penyusutan periode berikutnya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Penanganan kesalahan pencatatan yaitu misalnya perusahaan menemukan bahwa pada tahun sebelumnya terjadi kesalahan pencatatan pendapatan sebesar 500 juta rupiah yang seharusnya dicatat. Kesalahan ini akan diperbaiki dengan koreksi jurnal berikut yaitu pendapatan pada laba ditahan sebesar 500 juta rupiah. Dapat disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi yang tepat untuk akun-akun krusial seperti ekuitas dan investasi yang harus disesuaikan dengan standar untuk merefleksikan posisi keuangan yang benar. Selain itu, ditekankan pula proses pengakuan pendapatan dan perhitungan pajak penghasilan termasuk pajak tangguhan yang sangat penting untuk pengukuran kinerja dan kepatuhan fiskal. Semua pencatatan ini bermuara pada laporan keuangan yang esensial, harus disusun sesuai
kerangka dasar agar relevan bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan. Terakhir, materi ini menegaskan perlunya konsistensi dan akuntabilitas dengan mengatur prosedur yang jelas untuk menangani perubahan kebijakan, estimasi, dan koreksi kesalahan pencatatan demi menjaga keandalan dan komparabilitas informasi keuangan dari waktu ke waktu. Sekianlah presentasi singkat dari saya mengenai materi akuntansi tersebut. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan membantu kita semua dalam memahami konsep-konsep penting akuntansi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.